Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah adalah momentum hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah telah memberi kita pelajaran untuk direnungkan. Di tengah situasi pandemi, makna hijrah bukan sekedar berpindah tempat, akan tetapi ikhtiar untuk mewujudkan kondisi lebih baik, bahkan kondisi yang sudah baik menjadi kondisi yang jauh lebih baik lagi. Lalu bagaimanakah ikhtiar dan juga bersyukur kita di tengah pandemi ini? Bersama kami telah hadir pendakwah Ustadz Das'ad Latif. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Islam Pak Ustadz dan untuk seluruh umat muslim di Indonesia. Pak Ustadz, tadi Presiden Joko Widodo berbincang mengenai makna Tahun Baru Islam dengan hijrah. Nah, ini adalah perjalanan dan di tengah pandemi ini perjalanannya sepertinya masih panjang Pak Ustadz. Lalu bagaimana kita menjaga semangat kita, menjaga ketabahan kita untuk terus berikhtiar dalam perjalanan hijrah agar nanti kita bisa keluar dari pandemi COVID-19? Ya, terima kasih pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Hijrah dalam konsep sejarah perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah hanya sekali terjadi sepanjang sejarah. Tapi dalam konsep perjuangan, dia bisa terjadi 24 jam, kapan dan di mana saja. Mari kita balik sedikit histori tentang hijrah. Di Mekah ketika Rasulullah dari lahir sampai dengan 40 tahun, Rasulullah dicintai oleh orang-orang Mekah. Bahkan orang Mekah menggelarinya Al-Amin yang dipercaya. Tetapi setelah diangkat menjadi Rasul, La ilaha illallah, ada misi ketauhidan, maka masyarakat jahiliyah mulai tidak senang sama Muhammad. Masyarakat jahiliyah itu bukan berkaitan dengan 1400 tahun saja yang lalu, tapi dia berkaitan dengan karakter. Apa karakter masyarakat jahiliyah? Yaitu sombong. Sombong itu dua karakternya. Pada saat itu jahiliyah menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Nah, ini kemudian terancam zona nyamannya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan merasa, wah ini ajaran Muhammad mengancam kenyamanan kita. Akhirnya diperangi. Diteror Nabi dan para sahabat, diancam fisiknya. Rasulullah beberapa kali uji coba pembunuhan. Beberapa budak yang masuk Islam kemudian dibunuh secara sadis. Nah, inilah yang disebut kemudian darurat. Terancam akidahnya, terancam fisiknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat diperintah oleh Allah. Jadi inisiatif hijrah itu perintah dari Allah. Maka Muhammad pindah kau dari Mekah ke ke Madinah. Saya senang pernyataan Mbak tadi. Pindah bukan dari tempat yang buruk, bukan. Hijrah itu bukan dari tempat yang buruk ke tempat yang baik, tidak. Ke tempat baik menjadi lebih baik. Maka itu baik pada saat itu, cuma pindah ke Madinah lebih baik. Nah, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini kita darurat. Daruratnya ada COVID-19. Namanya keren tapi menakutkan. Sampai nenek saya di kampung bilang begini, seandainya saya lihat ini COVID, saya ajak baku tikam. Jelas, kalau saya baku tikam, saya yang mati atau dia yang mati. Tapi ini kan tidak nampak. Nah, konsep Nabi mengatakan, kalau kamu melihat sesuatu penyakit taun, wabah, maka seolah-olah kau melihat singa. Bagaimana ketika saya melihat singa? Maka saya tentu berlari, menjauhi. Berlari itulah kemudian kita bisa aplikasikan dengan hijrah. Sekarang, apa yang kita hijrahkan? Dulu kita ini komunal, masyarakat yang suka ngumpul. Sehingga filosofi orang Jawa, mangan ora mangan yang penting ngumpul. Nah sekarang ada masalah. Kita dalam keadaan darurat. Daruratnya ada COVID. Pengetahuan membuktikan bahwa, bukan katanya-katanya ya, pengetahuan membuktikan bahwa berkumpul inilah yang ditengarai memudahkan orang semakin tertular. Maka pindahlah dari budaya ngumpul-ngumpul itu menjadi budaya yang lebih kepada jaga jarak, hindari berkumpul, hindari kerumun. Itu semua makna hijrah. Kemarin kita tidak pakai masker. Nah sekarang karena darurat, pakai masker, jangan sembrono. Nah sekarang ternyata di masa pandemi ini ada manusia masyarakat kita yang punya karakter jahiliyah. Apa karakter jahiliyah? Kepala batu. Tidak percaya, oh ini ada chip, ini ada konspirasi Cina. Ini semua yang disebut karakter jahiliyah. Tidak mau melihat fakta
bahwa nih ada ini penyakit, ada ini wabah, tapi karakter dua tadi itu nganggap remeh, tetap nongkrong, tidak mau pakai masker, mengambang ini konspirasi. Ini semua karakter-karakter jahiliyah. Nah, pindah. Pada saat Nabi hijrah, coba kita pelajari. Begitu beratnya hijrah ini, maka tidak sedikit pada saat itu sahabat yang berperang dengan saudaranya. Khalid bin Walid berperang dengan saudaranya Walid bin Walid. Kemudian ada orang sahabat Nabi berperang fisik, perang fisik dengan bapaknya, dengan pamannya, perang. Untuk apa? Demi kemaslahatan, supaya saya bisa menjaga akidah saya, supaya saya bisa menjaga fisik saya. Kemudian dari segi materi, orang-orang pada saat itu Nabi dan para sahabat tidak pikir lagi itu duit, tidak pikir lagi itu rumahnya, tidak pikir lagi lahannya, tidak pikir lagi kebun kurmanya. Pindah. Untuk apa? Menjaga keselamatan, menjaga keselamatan. Kemudian sampailah di Madinah. Luar biasa sambutan Pak Presiden tadi. Sampai di Madinah, Nabi tidak menjadi benalu. Nabi dan para sahabat tidak menjadi benalu. Ketika sampai di Madinah, orang-orang Madinah berkata, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kau tinggal di rumahku." Kan pendatang nih ceritanya, kaum-kaum Ansor. "Ya Muhammad, kau tinggal di rumahku. Meskipun kecil, tapi bolehlah nyaman." Datang lagi yang satu, "Ya Muhammad, kau tinggal di rumahku, ambil dari rumah saya." Tapi Nabi dan para sahabat mengatakan, "Tidak, kau tunjukkan saja saya di mana pasar untuk buat kami bisa berniaga, supaya kami tidak menjadi beban buat kalian." Nah, inilah yang disebut menjadi manusia manfaat. Saya rajin sholat, rajin puasa, Senin Kamis, ngaji tiap hari. Tapi hidup saya sembrono. Saya tidak pakai masker. Saya tidak jaga jarak. Saya menularkan penyakit ke orang lain. Saya menjadi beban buat orang lain. Saya menyusahkan negara. Saya menyusahkan tetangga saya karena sembrono hidup saya. Padahal ibadah mahdas saya baik. Sesungguhnya kata Nabi, Das'ad, kau bukan orang baik. Orang baik kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Nah, berkaitan lagi yang ketiga, poin ketiga. Ketika Nabi sampai di Madinah, kan disambut dengan lagu. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Nabi nih dalam kehidupannya dikejar ya, para sahabat diteror secara fisik, psikisnya tidak nyaman ya, maka dihibur dengan lagu. Inilah kira-kira yang sekarang aplikasinya kita jaga imun. Perasaan harus bagus. Salah satu cara menjaga imun adalah dengan mendengarkan musik, syair ya, lantunan-lantunan lagu. Maka saudaraku yang hijrah-hijrah ini yang mengharamkan lagu, jangan juga keterlaluan Bella. Ya, lagu bisa saja. Yang penting lagunya tidak lagu-lagu yang menyesatkan. Kalau lagu-lagunya lagu-lagu mengajak kepada ketenangan jiwa, mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Boleh. Suaminya lagi galau nih, dipeluk sama istrinya sambil menyanyi. Bila kamu, itu boleh seperti itu meningkatkan imun. Berarti kita harus terus menjaga ikhtiar kita ya Pak Ustadz ya. Dan hablu minanas, hablu minallah. Percayalah bahwa kita juga harus membantu sesama ini agar juga Tuhan terus membantu kita seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ya, baik, terima kasih telah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro TV, Ustadz Das'ad Latif.